akan membahas psikologi pendidikan bersama kami Dipa Septia Nugraha, Muhammad Farid Kostawa, ada M. Fadlan Anas Raidan, ada Rizkia Putri Utami, dan ada Windy Reptianti. Baik, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak apa sih psikologi pendidikan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita pelajari. Mari kita kenalan dulu. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia. Menurut Abu 2003. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak serta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, yang selanjutnya ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Bapak Sumadi Suryobroto, bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengetahuan. Ya, pengetahuan. Pengetahuan di sini merupakan pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan atau kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu menjadi lebih tahu. Baik, yang kedua menurut Bapak Sumadi Suryobroto itu ada pembawaan. Pembawaan ini merupakan proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif pada anak didik selama proses belajar mengajar. Nah, sudah perkenalan kan tadi? Mari kita berdalam ke pembahasan bab 2. Hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi dan materi yang diberikan kepada siswa. Perkembangan siswa. Perkembangan adalah serangkaian progresif yang ditandai kematangan dan pengalaman progresif bisa dilihat dari kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, perkembangan seperti pertumbuhan tinggi badan pada anak. Kualitatif, kemampuan berbahasa anak kecil dari bahasa tidak jelas sampai menguasai kosakata. Pengukuran pendidikan. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Transfer belajar. Kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun berkelompok. Tes akademik. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang digunakan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya berupa aturan-aturan kedisiplinan ataupun asal dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Nah, selanjutnya kita mulai langsung masuk ke bab 3. Oke, di bab 3 ini kita akan membahas tentang peran psikologi terhadap pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Dapat dilihat dalam bagan
bahwa di situ ada turunan peran psikologi terhadap kurikulum, peran psikologi terhadap penilaian, dan peran psikologi terhadap pembelajaran. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan. Kok gak ada? Oh, ternyata akan dibacakan oleh teman kita. Selamat mendengarkan, simak ya. Dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Psikologi pendidikan juga berperan terhadap kurikulum pendidikan, sistem pembelajaran, dan sistem nilai. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.